Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Rahmah ingin mempresentasikan makalah nusus adabiyah dengan judul Syair dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu biografi dari Imam Asy-Syafi'i. Nama asli beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Jika dihubungkan maka nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh kaum muslimin dan beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban umat Islam. Selain beliau adalah merupakan salah satu imam yang keempat yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, yaitu beliau juga merupakan ahli fiqih yang sangat lihai dalam memainkan syair dan menciptakan puisi. Kemudian syair beliau itu sangat banyak dihafal oleh kaum muslimin dikarenakan syair beliau itu selalu bertajuk tentang pelajaran lingkungan dan fakta kehidupan, sehingga beliau sangat dikenang dan syair-syairnya itu sangat berpengaruh bagi umat Islam. Kemudian karakteristik dari syair Imam Syafi'i itu sendiri adalah syairnya itu sangat sederhana dalam bahasa dan ungkapan, tidak berbelat-belit dan tidak mujaad serta ringkas, sehingga syair beliau itu sangat mudah untuk dihafal karena selalu bersinggungan dengan tema-tema yang aktual pada masanya. Selain demikian, kata-kata yang dipilih dalam syair Imam Asy-Syafi'i itu tidak menimbulkan kebosanan dan tidak bermain dalam kata-kata, sehingga syairnya sangat mudah untuk dihafal. Sebahagian syairnya dikenal dengan humasah, spirit, fadail dan hikmah, ghazal, romantisme, fakir, patriotisme, dan egoisme. Kemudian syair Imam Asy-Syafi'i itu bertajuk Diwan Asy-Syafi'i yang memuat 385 syair dengan wazan, corak, dan ritme yang berbeda. Di sini saya akan membahas syair Imam Asy-Syafi'i tentang merantau, yaitu yang berbunyi ma fi muqamil lidhi aqlin wadhi adabin fi rahatin fad'i autani wa'tarib. Nah, di sini dijelaskan yaitu tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab, tinggalkanlah tanah kelahiran dan mengasingkan dirinya. Di sini bisa dijelaskan bahwa bisa diungkapkan dalam syair Imam Asy-Syafi'i ini adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beradab itu tidak akan berdiam diri stagnan pada satu tempat. Dia akan menetap dan berkelana meninggalkan tanah airnya. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat bahwa air yang keruh itu adalah air yang tidak mengalir atau air yang mengendap. Sedangkan air yang jernih adalah air yang mengalir. Begitu juga dengan kita. Jika kita ingin banyak ilmu, ingin mendapat sesuatu pelajaran, maka kita harus berkelana mencari ilmu di tempat lain, tidak hanya stagnan dan tinggal di daerah sendiri. Kemudian bait yang kedua yaitu safir tajid aywadan amma tufariqu wansaf fa inna ladzizal 'aishi fin nasab. Di sini berkelanalah, maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan, dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapatkan saat kita berlelah. Maksudnya di sini adalah kita pergilah bermusafir, pergilah kemana yang ingin kita pergi, karena kita di sana akan menemukan orang-orang yang akan kita tinggalkan. Siapa yang akan kita tinggalkan? Ibu kita, ayah kita, kakak kita, saudara sanak saudara kita. Tetapi dengan kita bermusafir, kita akan menemukan orang-orang baru yang bisa memberi pembelajaran kehidupan kepada kita. Bukan berarti kita meninggalkan, tidak mengurus, bukan, tetapi mengikhlaskan meninggalkan mereka tanpa merasa sedih karena kita menuntut ilmu dan kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dengan kita berkelana dan mencari ilmu di daerah lain. Kemudian inni ra'aitu wuqufan ma'a yufsidu in sahataba wa illam yajri lam yatib. Di sini dijelaskan yaitu sesungguhnya saya melihat air yang bergenang itu pasti akan rusak. Jika mengalir maka air tersebut akan baik, jika tidak maka ia akan membusuk. Nah, seperti yang saya katakan pertama tadi bahwa kita melihat air yang tergenang,
maka kita akan menemukan sesuatu yang tercemar di dalamnya. Kita melihat air yang mengalir, maka kita melihat kerjenihan dari air tersebut. Ini membuktikan bahwa di mana air yang tergenang itu adalah akan kotor, rusak. Sedangkan air yang mengalir itu jernih. Begitu pula dengan kita. Saat kita berkelana, saat kita menuntut ilmu di negeri orang, saat kita pergi ke daerah yang lain, di sana kita akan menemukan suatu pembelajaran yang tidak kita temukan saat kita menetap di daerah sendiri. Kita bisa banyak pengetahuan, bisa kita bisa melihat dunia ini dari berbagai perspektif, tidak hanya stagnan pada satu tempat. Kemudian syair selanjutnya yaitu wal asadu laula firakul ardi maqtarasat wasahmu laula firakul qausi lam yusib. Dan singa jika tidak keluar dari belatarannya maka tak akan dapat menerkam mangsa. Anak panah pun jika tidak keluar dari busurnya maka tidak akan mencapai sasaran tembak. Di sini dapat kita pahami bahwa jika seandainya singa tidak keluar, maka dia tidak akan bisa menerkam mangsanya. Dia akan hidup sesamanya yang sama-sama buas dan tidak mungkin menerkam sesamanya. Karena mereka akan berkelahi, maka mereka bisa keluar mencari mangsa di luar. Kemudian anak panah, jika anak panah itu tidak keluar dari busurnya, maka dia akan hanya menjadi hiasan saja, tidak akan mencapai sasaran daripada tembakan tersebut. Kemudian wasyamsu law wafaqat fil fulqi ta'imah lamallaha nasu min ujmin wa min arab. Di sini dikatakan bahwa matahari manakala berdiam saja tidak berotasi maka seluruh penduduk dunia akan merasa kebosanan. Coba kita bayangkan jika matahari hanya menetap pada satu tempat, dia tidak berotasi dari timur ke barat, maka kita hanya memandangnya begitu saja, tidak ada namanya sunrise, sunset, tidak ada keindahan yang dimunculkan oleh matahari jika dia hanya stagnan pada satu tempat. Maka dengan itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kita juga bisa berkelana untuk mendapatkan pelajaran bagi kehidupan kita. Kemudian wat turbu katurbi mulkan fil amakini wal ududu fil ardihi naw'un min khatabi. Di sini jelaskan bahwa tanah yang mengandung emas akan seperti tanah biasa jika tetap berdiri di tempatnya, dan kayu cendana akan bernilai seperti kayu biasa jika ia hanya menekam di pohonnya saja. Nah, dari bait syair ini bisa kita pahami bahwa tanah yang mengandung emas akan menjadi biasa saja bagi orang yang melihatnya jika tidak dibawa dulu ke pabriknya, dipisahkan antara emas murni dan campurannya, maka tidak akan berharga emas tersebut karena dia telah bercampur dengan lumpur-lumpur. Dengan dia dipisahkan maka dia akan jadi berharga. Kemudian kayu cendana akan menjadi kayu biasa jika tetap di pohon, tetapi jika sudah ditembang dan dibuat sesuatu yang berguna maka dia akan menjadi mahal. Kemudian fa in tagharraba hadza adza matlub wa in tagharraba dzaka adzal kadzahab. Jika gahuru itu keluar dari hutan, ia akan menjadi parfum yang tinggi harganya. Jika biji memisahkan diri dari tanah, barulah dihargai sebagai emas murni. Sebagaimana rangkuman tadi bahwa sekawan singa, andai dia tidak meninggalkan sarangnya, niscaya kepuasan tidak lagi menjadi miliknya. Dan jika ia akan mati kelaparan. Dan begitu juga anak panah jika tidak meninggalkan busurnya, dia tidak akan mencapai sesuatu yang ingin menjadi sasarannya. Dan manusia apabila tidak meninggalkan tempat kelahirannya, maka dia tidak akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan di kampung halamannya. Berarti dengan demikian dapat kita ambil hikmah dari syair Imam Syafi'i, yaitu saya rangkum menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah jika kita merantau maka kita akan hilang kesusahan. Hilang kesusahan, kita bisa mencari penghidupan baru di saat kita merantau. Kita bisa mencari pembelajaran baru, hikmah baru, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menghadapkan penghidupan yang baru, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan kita bisa mengambil pelajaran hidup yang baru dari tempat yang baru. Kemudian kita akan bertambah ilmu pengetahuan dengan bertemu dengan orang-orang lain, dengan bertemu dengan teman-teman dan ahli-ahli yang lain. Kemudian kita akan mendapatkan pembelajaran dari tata krama, karena tata krama di setiap daerah itu pasti berbeda. Di saat kita berkelana mencari tempat yang lain, maka di situ kita akan menemukan bagaimana adat istiadat, tradisi, sehingga kita bisa
merasakan bagaimana kita harus bersimpati, berempati, dan bersosialisasi. Kemudian akan bertambah kawan yang mulia jika kita berkelana ke tempat yang bukan dari tempat kelahiran kita. Mungkin demikian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.